Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bubuhan pian-pian berataan, penonton dan juga pemirsa yang ada di sosial media YouTube. Dapat pulang lawan channel kesayangan bubuhan pian beratang adalah Julak AB Channel. Nah, jadi hari ini kebetulan Julak beserta rombongan Maulid Al-Habsyi Jamiul Ikhwan di Samampai mengisi acara perayaan peringatan Maulidi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Sairus Salam Handil Gabin, Kecamatan Pulau Petak. Nah lah, jadi Julak mengucapkan terima kasih kepada bubuhan pian-pian beratan, wabil khusus kepada kakawanan, khususnya kawan Haji Utuh lah, lagi-lagi pada tahun ini mempercayakan lawan kita. Dan hari ini tuh sebagai penceramahnya adalah Habib Fahri dari Anjir Pal 6, tahu lah pian lah tawelo. Nah, kemudian pengajiannya hari ini tuh Muhammad Syahid Paman Pentol, vokalis Gambus Al Busra Gambus. Nah, kemudian tuh ada kena MC pembawa acara itu adalah Guru Nawawi juga. Nah, Sidin sudah datang nih lah, Habib Fahri sudah datang. Jadi sebelum lanjut jangan kedengat pian like, share, komen dan subscribe channel Julak AB Channel. Nih, mudah-mudahan ini adalah sarana dakwah bermanfaat. Selamat menyaksikan. Kami yang terhormat Bapak Guru Haji Harto yang alhamdulillah bisa juga berhadir memenuhi undangan kami. Yang kami hormati para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru agama dan para alim ulama. Yang terhormat perkumpulan Maulid Al-Habsyi, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan sekalian, para hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kami selaku perwakilan ketua panitia penyelenggara mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan menghadiri undangan kami. Dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih atas kerjasamanya para panitia penyelenggara yang telah memberikan sumbangannya, baik itu berupa tenaga, berupa harta maupun pemikiran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan berlipat ganda. Kemudian pada kesempatan ini kami mewakili teman-teman penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun dan maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Kami mewakili teman-teman mengucapkan mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan bapak ibu saudara memberikan ampun. Jadi untuk mempersingkat waktu, di sini kami ingin membacakan susunan acara pada hari ini. Dan alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan dan pembacaan Maulid Al-Habsyi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk menyingkat waktu, marilah kita di sini kami ingin membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama acara pembukaan, dan yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang ketiga ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Habib Fahri. Dan acara yang keempat yaitu doa, dan yang terakhir penutup.
Untuk itu, marilah kita buka acara ini bersama-sama. Dan untuk memimpinkan pembukaan acara ini, kami mintakan dengan hormat kepada guru kita Bapak Habib Fahri. Waktu dan tempat kami persilakan. الفاتحة بنية القبول إقبال صلى الأحوال أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب وينور القلوب ويبلغ المطلوب بجاه حبيب المحبوب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, terima kasih guru kita telah memimpinkan membuka acara pada hari ini, dan mudah-mudahan acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Muhammad Said. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Muhammad Said atas pembacaan ayat Al-Qurannya, dan mudah-mudahan kita yang mendengar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian lanjut ke acara berikutnya atau acara yang ketiga, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Fahri. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Rabbi Allah, Hasbi Allah, Tawakkaltu ala Allah, I'tasamtu billah, Fawwadtu amri ila Allah, Ma sya Allah, La quwwata illa billah. Muhammadun dhikruhu روحا لأنفسنا, محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع. محمد ذكره روحا لأنفسنا, محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر ما مضى يا محمد ذكره روحا
لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع. Sebelum berpandir macam-macam, lebih dahulu kita memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Sebelum isi ceramah macam-macam, terlebih dahulu kita munajat kepada Allah. Diawali dengan doa, munajat kepada Allah, berharap kepada Allah, lewat bertawassul kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara perayaan Maulid kita yang diawali dengan salawat, kemudian dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan begitu tukang ceramahnya mau ceramah bukan diawali dengan tertawaan, tapi diawali dengan berdoa berhajat kepada Allah Ta'ala. Semoga semua jamaah yang hadir Allah kabulkan hajatnya. Jiran tetangga yang ikut andil membantu Allah panjangkan umurnya. Semua pengurus masjid jami ini dan semua panitia, semua yang bergerak apapun bantuannya, semoga Allah panjangkan umurnya. Jangan lebih dulu Allah panggil inya ke Alkah, melainkan Allah panggil tulak berhaji umrah ke Makkah ya Allah. Tulak haji umrah ke tanah suci Makkah ya Allah. Ziarah Nabi Muhammad tanah suci Madinah ya Allah. Berkat memuliakan perayaan Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, semua jamaah tamu-tamunya Allah, karena kita berada di ruangan masjid berarti kita berada di dalam rumahnya Allah. Maka supaya kita boleh dapat jamuan ampunan dari Allah, jaga adab kita di rumah Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul dalam acara daripada perayaan, daripada peringatan mengingat bulan lahirnya kekasih Allah Nabi kita Muhammad. Ini acara bukan sekadar acara berramian seperti acara-acara yang lainnya, tapi acara yang paling afdal di atas bumi, di bawah langit. Hanya ada dua acara, acara perayaan Maulid Nabi dan acara Isra Mi'raj Nabi. Itulah dua acara perkumpulan yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah, sebelum ulun ucapkan salam, terlebih dahulu ulun berharap mudah-mudahan perayaan Maulid kita senantiasa membawa perubahan dalam hidup kita. Begitu banyak perayaan Maulid di mana-mana, macam-macam tukang ceramah dihiau, macam-macam habib tukang ceramah, tuan guru di kiau untuk dimintai pandirannya, ceramahannya. Kita berharap semua para tukang ceramah betul-betul isi ceramah mereka dalam acara Maulid membawa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Nabi Muhammad makin tahun hadir acara Maulid, hidupnya berubah lebih membaik, lebih membaik, lebih membaik. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Doa yang nomor dua, ulun mintakan kepada Allah, mudah-mudahan yang mendengarkan panjang umur, sihat wal afiat. Bulan Maulid tahun depan masih hidup berataan.
dan mudah-mudahan kehidupannya Allah berikan perubahan lebih membaik, baik rumah tangganya tambah baik, rizkinya tambah baik, semangat ibadahnya tambah baik, berubah tambah baik dan tambah baik berkat Nabi yang begitu luar biasa baiknya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang nomor 3 ulun mintakan kepada Allah, mudah-mudahan nang bepandiran begayaan kada tapi heran-heran lawan acara maulid ini, padahal inya sadar ini acara maulidan bukan acara dangdutan, tapi inya masih jua bepandiran beraramian kada tapi hormat lawan acara ini. Mudah-mudahan nang bepandiran begayaan yang tua-tuanya bukan kekanakannya, Allah kiau lekas bulik ke kuburan. Amin. 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 Ya Rabbal, Ya Rabbal, Ya Rabbal Alamin. Baik di dalam maupun di luar, mohon jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ujar Nabi kita Muhammad, inna min syiddati ummati hubban li, inna min asyaddi ummati hubban li nasun yakununa min ba'di. Akan ada setelah aku nanti, ujar Nabi kita Muhammad, umatku yang begitu cinta sama aku. Umatku nanti setelah aku tiada, mereka begitu cinta dengan aku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihim wa amwalihim. Mereka wani mengorbankan hartanya, mereka wani mengorbankan hartanya, keluarganya, hanya demi ingin melihat aku, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, para sahabat sedang makan siang bersama Nabi Muhammad. Taqaddaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ma'ana Abu Ubaidah ibn Jarrah. Bersama kami berkumpul sahabat Nabi dan kami makan siang bersama Nabi. Dan ada di antara kami sahabat bernama Abu Ubaidah. Sahabat Abu Ubaidah ini adalah 10 di antara sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Abu Ubaidah bin Jarrah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aslamna wa jahadna ma'aka, ahadun khairun minna. Wahai Nabi Muhammad, kami para sahabat pian ini sudah masuk Islam, kami berperang, kami berjuang bersama-sama pian, wahai Nabi Muhammad. Sahabat ini bertakun, jamaah, ujar sahabat Abu Ubaidah, apakah ada orang yang lebih baik dari kami, wahai Nabi Muhammad? Ini artinya sahabat ini seolah-olah dia merasa lebih baik sudah. Apakah ada, wahai Nabi Muhammad? Kami sudah berislam permulaan, bahkan kami berjuang mati-matian lawan pian, jiwa, raga, harta, keluarga kami perjuangkan bersama pian, wahai Nabi Muhammad. Apakah ada orang yang lebih baik di antara kami ini, wahai Nabi Muhammad? Apa kami aja nih yang paling baik, sahabat pian? Ternyata begitu hebat Nabi Muhammad mendidik sahabatnya. Begitu harap Nabi Muhammad mendidik hati sahabatnya, agar hati sahabatnya jangan ujub, jangan himung, jangan sombong, jangan bangga, karena mereka bertakun bahwasanya mereka merasa paling paamalnya, paling penjihadnya, paling paamalnya, peibadatannya. Apakah ada orang yang lebih baik daripada kami, wahai Nabi Muhammad? Dijawab oleh Nabi kita Muhammad,
Nabi Muhammad menjawab sahabat tersebut, mendidik perasaan hatinya supaya jangan sombong. Apa ujian Nabi Muhammad? Naam, ada, masih ada orang yang lebih baik dari kalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pian tahu siapa yang disambat oleh Nabi, orang yang lebih baik dari sahabat yang bertakun tadi. Naam, kata Nabi Muhammad, ada orang yang lebih baik daripada kalian wahai sahabatku, ya Nabi Muhammad. Qaumun, sekelompok umatku, mim ba'dikum, setelah kalian nanti sudah tiada. Qaumun, sekelompok umatku, mim ba'dikum, setelah kalian hai para sahabat, setelah mati Nabi kita Muhammad, setelah mati para sahabatnya, maka generasi selanjutnya yang kada suah berdapat sama Nabi Muhammad, kada melihat wajah Nabi Muhammad, tidak pernah duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Qaumun mim ba'dikum yu'minu bi, mereka hidup, mereka percaya dengan aku, mereka beriman dengan aku, mereka cinta dengan aku, walam yarawni, tapi mereka belum suah melihat aku, ujian Nabi Muhammad. Siapakah mereka tersebut kalau bukan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Kita doakan mudah-mudahan belatan yang hadir panjang umur. Ini hari sudah hidup 15 bulan maulid Nabi Muhammad. Tidak ada jaminan tahun depan masih hidup kita. Disebutkan dalam kitab Hidayatuz Zaman, min asyratis sa'ah kathratu mautil fuj'ah, termasuk dekat tanda kiamat banyak orang mati baka kajutan. Banyak orang mati baka kajutan. Yang anom mati banyak, yang tua mati banyak, yang laki mati banyak, yang bini-bini mati banyak. Dan itulah namanya kehidupan, kehidupan sementara. Kalau Nabi kita Muhammad dipanggil oleh Allah, bagaimana dengan umatnya? Yang menjadi pertanyaan kita, jangan sampai kalau kita mati sudah kada berdapat sama Nabi, sampai mati di alam arwah kada berdapat jua lawan Nabi, kada berkumpul lawan kelompok Nabi. Na'udzubillah min dalik, celaka hidup kita. Na'udzubillah min, na'udzubillah min, na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan guru-guru yang ada di daerah Gabin sini panjang umur. Mulai dari guru Haji Ustaz Anwar, Ahmad Nawawi, Masya Allah, dengan para sahabatnya, malam Khamis lalu datang kepada ulun menggiring. Ulun datang dari pengajian juga, dituntihi oleh Sidin dengan rombongan. Siapa lagi rombongan Bian? Bapak Haji Raihan, Masya Allah, Tuan Guru Haji Harto, Masya Allah, banyak umur, sihat walafiat. Di sini ada jamaah ulun juga, jamaah dari Jajangkit. Mudah-mudahan beratan banyak umur, sihat walafiat. Yang berbawaan, yang kada berbawaan, yang membungkus, yang kada membungkus, yang menyimpuni, yang kada menyimpuni. Mudah-mudahan beratan banyak umur, sihat walafiat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada maulid, ada maulud. Apa bedanya maulid sama maulud? Kalau orang menyambut maulid, garis bawah lamnya kasrah, itu namanya isim zaman. Maulid itu artinya adalah waktu kelahiran Nabi Muhammad, menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Kalau orang menyambut maulud, itu adalah isim maf'ul, orang yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan, itu namanya maulud. Kalau ada orang menyambut, ayo kita bermauludan, berarti dia memadahkan, ayo kita hemong dengan bayi lahirnya Nabi Muhammad.
Kalau ada orang menyambut, ayo kita bermaulidan, berarti inya menyambut, ayo kita hemong dengan waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya bagus. Yang kada bagus sebuting, ada orang menyambut sudah mengadakan kada, menyumbang kada, bepaluhan kada, bekawaan kada, membungkus nasi kada, bebawaan kada, bersesapu kada, menyembunyi kada, manu kambang kada juga, kada ba-aba-aba, diundang kada mutulak, sekalinya menyambut, buat apa bermaulutan? Kalau orang menyambut buat apa bermaulutan, sama inya memadai, buat apa kita himung dengan bayinya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan yang sangat membuat sakit perasaan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menyambut buat apa bermaulutan, berarti dia kada percaya dengan bayi yang mana terlahir atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai memadahi buat apa kita bermaulutan je? Paling-paling masak habang. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang semacam itu Pak Ai, ya Allah, rasanya jauh mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita tidak sanggup menukari syurga Allah. Tuhuk kita beramal 70 tahun kita cangkal beribadah, dipotong masa umur kita kekanakan 15 tahun, tak kurang sudah. Anggap 70 tahun beribadah hidup, dipotong masa kekanakan 15. 70 kurang 15 berapa jadi? 55 tahun itu pun kadang-kadang kita kada cangkal beribadah, lalu merasa hendak masuk surga dengan ibadah yang 55 tahun yang kada cangkal tadi. Kada bakal kawa amal kita menyuruh ke surga Allah. Ini orang yang cangkal beramal, itu amalnya kada kawa menyuruh inya ke surga Allah. Apa sebab? Karena surga Allah itu nikmat belawas kada berumur. Surga Allah nikmat belawas. Amun sudah begana di surga Bapak Ibu 4 buting aja gawian. Ingatakan, amun sudah beralih bangkit dari kubur, Allah tentukan nasib kita surga. Amin ya Allah. Amun sudah di surga, gawian hanya 4 buting, makan, minum, guring, bereramian. Itulah namanya gawian di surga. Bahuma kada lagi, manoreh kada lagi, mengetam kada lagi, mengayu kada lagi, menebang galam kada ada pohon galam di surga. Mengelotok kada ada sungai kelotok di sana, yang ada sungai minuman di sana. Makan sepuasnya, kada bakal bahira di surga Allah. Minum sekambung-kambungnya, kada bakal bakameh dalam surga. Guring selawas-selawasnya, kada bakal ada yang menggerak. Oi, salat, bangun, zuhur, subuh. Kada lagi sembahyang di surga. Hanya 4 gawian amun sudah begana dalam surga Allah. Makan, minum, guring, bukannya garing. Mon garing di sana kada ada mantrinya, ada dokternya, ada perawatnya. Guring sepuasnya, guring baik, tidak ada kisahnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Guring sepuasnya, kada ada kisahnya kita disuruh bini begawi pulang, kada ada lagi. Itu sudah dunia yang sudah lewat. Wayah ini nanti di surga bukan dunia namanya. Di surga beribadah kada lagi, begawi kada lagi, betianan kada lagi. Setiap lelakian dapat jatah babinian 70 ikung. Mati kai masuk surga boleh 33 umur. Mati nenek, nenek mati masuk surga boleh 33 umur. 33
Tidak ada tua, tidak ada yang muda, relatif sama rata. Urban atraba. Mati halus anak orang Islam, masuk surga. Allah ganalkan umurnya di dalam kubur, bangkit masuk surga. Yang tadi mati halus masuk surga 33. Urban atraba. Semua rata umurnya. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Begitu banyak buah-buahan, macam-macam buah-buahan. Wa fakihatin katsira la maqtu'ah, kada pernah putus-putus bermakanan di surga. Kalau pang bermasak badahulu, kalau pang mencari kayu bakar badahulu, kalau pang kisahnya berkawaan badahulu, kada. La maqtu'ati wa la mamnu'ah, tidak terputus-putus dan tidak ada yang melarang. Makan sakahandak, habis makan guring kadu sebegawi, memang bukan wadahnya begawi lagi. Coba di dunia makan guring aja, mereka ada ditendang sama bini. Bahaya, begawi sana bahaya, mencari duit bahaya. Gawian di rumah makan guring aja bahaya, begawi kada aja. Membisi bini macam itu pak, kayak apa pak? Mati bini pak, innalillah ka alhamdulillah ka. Bisi bini macam itu, begawi sana bahaya. Bawian berokokan aja, bosong ayam aja, sembahyang kada, begawi kada, becari kada, makan goreng, dikit-dikit minta malam Jumat, dikit-dikit minta malam Jumat, ya, memberi kada, begawi kada, ujar bini macam itu. Bini macam itu meninggal pak. Kira-kira innalillah ka alhamdulillah ka? Bukan di sini. Bebinian di sini masya Allah, solehah berataan. Masya Allah, ya Allah lah. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Kalau sudah kesak di sorga nanti Pak Bu, itu yang namanya tilam di sorga Bu, tinggi Bu. Tilam di sorga itu Bu, tinggi Bu, bukan rangkap dua kayak ada lipnya. Itu tilam tinggi, marfu'ah, tinggi tilamnya. Furush dalam surat Al-Waqiah yang sering kita baca, wa furushim marfu'ah, jamaknya firash. Firashun tilam. Kalau tilam furushun. Kalau dalam ilmu alatnya, tilam yang tinggi-tinggi. Itu kalau mau naik tilam nanti di surga, Pak, kalau mau naik tilam di surga, itu tilamnya turun, macam ada liftnya. Di atas tilam itu, Pak, di atas tilam 70 ekor bidadari begana kayak ini nah. Ayo biar. Handaklah kada kah? Handakah kada kah? Handakah kada kah? Ibu-ibu, istri-istri masuk surga 70 kali lipat bungas pada bidadari. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo Pak, ada yang mijitakan batis, Pak. Ada yang mijitakan awak, sembahyang Bang, kada lagi sembahyang. Becari Bang, kada lagi becari. Betuhalah, kada betuha. Betianan lah, kada betianan. Jadi Bapak di surga 4 buting aja gawian. Makan, minum, goreng, berramean. Berramean. Makanya di dunia sadang-sadang berrameannya. Sabar dulu. Hadang dulu meniru dunia berramean. Ayo. Bezina, manu anak orang. Ganal dosanya. Fitnah pulang, supan pulang, transit dulu ke neraka. Besok ayam, digabin gak ada besok ayam. Digabin ini wali-wali berataan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kalau hadang dulu, hadang. Maka percaya kada percaya, amal kita nang cangkal ini mengatakan orang nang cangkal beramal itu kada kawa menukari surga Allah. Macam apa nang koler beramal?
Lalu Habib yang bisa menyuruh kita ke surga siapa? Satu-satunya yang bisa menyuruh kita ke surga adalah rahmat Allah. Maka rahmat Allah nang kita acarai hari ini, rahmat Allah nang berikungan yang Allah kirimkan, yang Allah wujudkan kelahirannya, dirayakan. Inna arsalnaka rahmatan. Satu-satunya yang bisa menyuruh kita ke surga Allah adalah rahmat Allah, dan rahmat Allah yang harus kita paraki adalah baikungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu 3 kali. Muhammad sallallahu alaihi. Doakan kami ya Rasulullah, panjang umur, sihat badan, berhaji berumrah tanah suci Makkah wal Madinah. Wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi. Doakan kami selawasan hidup selamat, musibah berat, penyakit-penyakit berat, berkat memuliakan maulud Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Rahmat Allah nang berikungan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita nggak sanggup, kada setara, kada sebanding. Ayo berapa cangkal kita beramal? Umat Nabi Bahari itu ratusan beramal, kita ini puluhan aja, lawan macam-macamnya. Umat Nabi Bahari itu ratusan beramal, kada mau juga disuruh ke surga. Semuanya minta rahmat Allah adalah baikungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Makanya Nabi kita Muhammad nabi yang paling mulia, paling mulia, paling mulia. Sehingga Allah pernah berfirman di hadapan semua makhluknya, diriwayatkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis oleh Imam Ibnul Jauzi, dikarang oleh Imam Abdurrahman bin Abdul Salam As-Safwari yang meninggal dunia pada abad ke-8 dari Hijriah. 800 beliau meninggal dunia tahun Hijriahnya. Allah berfirman, ya Muhammad, ujar Allah, wahai Muhammad, mengiau kekasihnya Nabi kita Muhammad. Allah, pemilik bumi dan langit yang kekal kada mati-mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Apa artinya? La ta'khudhuhu, tidak pernah mengenai Allah sinah, sinah ngantuk. Sinah itu artinya ngantuk. Bu, kalau bari nama anak binian jangan sinah, pengantukan. Sinah, sinah itu ngantuk. Kalau barisnya bawah sinnya, kalau barisnya atas sana tahun artinya. Lain pulang dah artinya guru ujulah guru. Kalau di garis doma sunnah, lain lagi artinya sunnah gawian Nabi. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah guring, apalagi mati. Allah pemilik bumi dan langit. Allah mengatakan di hadapan alam semesta, mengiau kekasihnya Nabi kita Muhammad, ya Muhammad, kullu ahadin yatlubu ridaya. Semua makhluk, semua hamba-hamba, semua nabi-nabi, semua malaikat, semuanya menuntihi ridha aku. Semuanya menuruti kehendakku, menuruti kemauanku, ujar Allah.
wa ana, sedangkan aku Allah, ujar Allah. Allah mengatakan atlubu ridhaka, aku Allah menuruti keridhaanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka jangan heran kalau ada orang yang dekat sama Nabi Muhammad lewat salawat. Orang dekat sama Nabi Pak enggak mesti yang namanya salawatan aja. Ada yang bagiannya salawatan, ini bagian guguruan, hahabepan, ulamaan, ustatan. Oh jangka salawat sallallahu alaihi Muhammad. Kena dikiau ceramah manakib tulah dapat rezeki. Ada tapi haul sidin itu bagian sidin memang cangkal salawat. Ada orang nang gawiannya begawi menori bahuma mun kada ada orang bahuma kada benasi kita bae. Mun orang disuruh salawat berataan kada ada yang bahumanya makan dari mana kita Pak? Ayo. Nabi Muhammad tuh adil lawan umatnya. Ada orang bisa parak sama Nabi lewat salawat. Jujur, ini bagian orang yang memang kada haur. Ada yang haur bercari, berjualan gorengan, berjualan nasi bungkus. Ada yang menggalam, ada yang begawi bercari nafkah. Ada yang manori, ada yang bahuma, ada yang mengabun, ada yang bertabuk, ada yang bayuwak, ada yang bakelotok. Ini bagian-bagian begini bagaimana mereka ini haur, kada bisa banyak salawat. Bagaimana caranya supaya mereka dibela oleh Nabi? Bagaimana supaya mereka dengan sedikit amal tapi Nabi ridho sama mereka? Inilah caranya Allah mengatakan semuanya menurut ridho aku, tapi aku Allah menurut ridhomu wahai Muhammad. Datang umatnya menyunat kada tapi banyak, sembahyang nang wajib kada tapi berhutang benar, ada juga berhutang bahari lagi halus saja. Ya kalalah bahaji belum, berumrah belum, beliuran selawat kada, dalail kada tamat-tamat, ngaji Quran kada tamat-tamat juga. Tapi orang ini punya sisi baik. Di mana sisi baiknya? Kalau ada acara maulud, hatinya senang. Kalau ada acara maulud, dia yang paling depan, menyimponi, membungkus, bekawaan, memasak, semuanya dia yang paling himung. Maka Nabi mengatakan dalam kitab Madarijus Su'ud dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ujar Nabi, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Walaupun semasa hidupnya kada banyak baca solawat. Kenapa? Memang gawiannya bukan guru, gawiannya bukan ustad, gawiannya menuri, bahuma, menolongi orang banyak. Ya kalau maka orang ini setiap tahunnya dia himung dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka dia dapat sisi kehimungan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Apa ujar Nabi? Siapa yang memuliakan kelahiranku, maka aku pasti akan membelanya di hadapan Allah. Sebab Allah sudah berjanji, aku menurut ridhamu wahai Muhammad. Ini sejengkal lagi masuk neraka, sembahyang balang kambingan, saban hari besok ayam, saban malam main dong. Ya Allah, tapi setiap bulan Maulud dia himung. Maka ketika sejengkal dia akan masuk ke neraka, Nabi Muhammad membelanya, ya Allah, aku tidak ridha ya Allah kalau si Adol dimasukkan ke neraka ya Allah. Ya Allah, aku tidak ridha ya Allah kalau si Nurul dimasukkan ke neraka ya Allah. Apa kata Allah? Ana atlubu ridhaka wahai Muhammad, aku menurut ridhamu wahai Muhammad. Allah menuruti keridhaan Nabi, nang rajin beramal tapi menyangkali Nabi, tidak percaya dengan keluarga Nabi, menghina-hina anak zuriat cucu Nabi, memadahi Habib di Indonesia lain turunan Nabi karena kedengkian hatinya sama bubuhan Habib. Cangkal inya beramal tapi kecangkalan inya beramal maolah sangkal hati Nabi. Maka Nabi mengatakan, aku tidak ridha dia masuk surga ya Allah. Allah pun mengatakan, aku tidak ridha wahai Muhammad. Yang di dunia
amalnya sedikitan, sembahyangnya balang kampengan, tapi hatinya cinta lawan Nabi, cinta lawan sahabat Nabi, cinta lawan keluarga Nabi, membela para habib di Indonesia. Dia cinta mulai lajaran Abah Guru Sekumpul Bahari, dia pegang erat-erat sampai mati. Sedikit dia punya amal. Nabi Muhammad himung lawaninya, maka Nabi mengatakan, ya Allah, aku tidak ridha dia masuk neraka. Allah pun mengatakan, aku tidak ridha wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang nyatok palu bukan Allah, Pak. Yang nyatok palu Nabi. Yang nyatok palu bukan Allah. Yang nyatok palu Nabi. Nabi siapa, Habib? Kekasih Allah. Yang namanya berhigaan sama Allah, Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum Nabi Adam diciptakan, nama Nabi Muhammad sudah lebih dulu tertempel di tawing-tawing syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalla alaika Allah, oh ya Adnani, ya Mustafa, ya Sab wa Rahmani. Shalla alaika Allah, oh ya Adnani, ya Mustafa, ya Safawat Rahmani. Dua kali Salla alaih. Mudahan yang salawat selamat dari musibah penyakit berat. Ya Mustafa, ya Safawat Rahmani. Salah amal kami sedikit ya Allah, yakin ya Allah dosa kami yang banyak. Nabi Muhammad ridha kepada kami. Mustafa ya Safawat Rahmani. Sekali lagi Sallallahu alaihi. Panggil kami berhaji berumrah ke tanah suci Makkah ya Allah, berkat memuliakan Maulid Nabi besar Muhammad. Tafa ya Safawat Rahmani. Salah bila kami mati habis umur, kumpulkan kami di alam arwah bersama kelompok Nabi Muhammad. Tafa ya Safawat Rahmani. Amun Nabi Adam ayah kita adalah Nabi bentuk manusia yang lebih dahulu Allah ciptakan. Begitu Allah turunkan beliau abah kita ke bumi, abah kita Nabi Adam merasa bersalah. 40 tahun supan mengangkat kepala ke langit. Begitu sudah 40 tahun abah kita Nabi Adam keingatan bahawa selawasan 100.000 tahun begana di surga. Ujar ulama, abah kita Nabi Adam begana di surga itu selawas 100.000 tahun di surga. Itu begananya di surga. Mi'a alaf am fil jannah. Mi'a alaf 100.000 tahun di surga. Abah kita begana di dalam surga. Nabi Allah Adam alaihissalam turun ke bumi 40 tahun supan mengangkat kepala ke langit karena sebuting kesalahan. Itu abah kita manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa dipisahkan oleh Allah 40 hari menurut ulama tafsir kebanyakan. Bekeliling bercecarian terpisah dua laki bini belum beranakan. Sedikit kita membacakan manakib manusia pertama abah kita Nabi Adam. Nabi Adam 40 hari bercecarian dengan Siti Hawa.
Ada ulama mengatakan waktu di surga Allah turunkan Nabi Adam di mana? Bumi ini bahari belum ada ngaran, hanya bumi wara, hamparan tanah, gunung-gunung, sepalih ada kayu-kayu hutan, batang-batang pohon. Pertanyaannya Bapak Ibu, abah kita Nabi Adam, waktu Allah turunkan mulai surga ke bumi, itu jatuhnya di mana? Di Gabin? Hah? Di Berasak? Di Kapuas? Di mana jatuhnya? Ada ulama, kan ulama itu kan masanya kan setelah Nabi. Ulama itu kan masanya setelah Nabi. Ulama punya pendapat, namanya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini adalah tabi'in, generasi ketiga, atau generasi kedua setelah sahabat. Imam Hasan Basri memadahkan dalam tafsirnya, abah kita Nabi Adam turunnya di India. Jadi ini kita berataan turunan orang India. Menurut Imam Hasan Basri, kan boleh aja orang punya pendapat, tapi Sidin gak ada membujurakan. Pendapatku paling bujur, walaupun yang lain punya pendapat salah, berataan aku aja yang paling bujur. Ini namanya iblis, merasa bujur seorang, mengalahi ulama bahari, seolah-olah inya yang paling harat ilmunya. Na'udzubillah min. Ini Imam Hasan Basri punya pendapat. Menurut Imam Hasan Basri, abah kita Nabi Adam waktu Allah turunkan mulai surga, turunnya di India. Pertanyaannya, bahari sudah ada pengarang India? Belum ada nama India. Ya, kalau di Al-Quran pian cari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz, amun ada kata-kata Hindia di situ, tatak telinga ulun. Gak bakal ketemu biar cari bahasa India di Al-Quran. Yang ada di Al-Quran hanya sebutin kata bibakkatil mubarakah. Bibakkatil mubarakah ay makkatil mukarramah. Bibakkah ay Makkah. Maka sahabat Abdullah bin Umar, orang yang dekat sama Nabi, orang yang lebih dekat sama Nabi, dia yang lebih tahu karena dia lebih dekat sama Nabi dibanding orang yang kada berdapat sama Nabi. Sahabat adalah orang yang paling parak sama Nabi. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, Abdullah bin Umar, putranya Khalifah kedua Sayyidina Umar. Mereka punya pendapat ayah manusia, ayah kita Nabi Adam, Allah turunkan di Bukit Safa. Mama kita Allah turunkan di Bukit Marwah. Safa, Marwah, itu andakannya di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. 40 hari berkeliling bercecarian kada ketemu. Sekalinya ketemu di mana? Di Bukit Jabal Rahmah. Makanya orang kalau tulak haji umrah ke Jabal Rahmah, naik ke atas gunung, berdoa macam-macam, minta kepada Allah, yang minta jodoh, yang minta rezeki. Kenapa? Karena di Jabal Rahmah itulah tempat Allah mempertemukan ayah dan mama manusia alias Nabi Adam dan umat kita Siti Hawa. Dari kisah ini coba kita renungi. Berarti kita yang lahir orang Gabin, yang lahir orang Anjir, yang lahir orang Indonesia, yang lahir orang Cina, berataan nih semuanya mulai Nabi Adam apa orang hutan? Nih kita berataan mulai Nabi Adam atau orang hutan? Ayo, kurang nyaring suaranya. Yang nyaring berarti bujur-bujur turunan Nabi Adam. Yang suaranya pina kada nyaring atau kuya kada mau menyahut, berarti itu lain turunan Nabi Adam, turunan orang hutan. Berataan, ayo. Berataan yang hadir, lahir di Gabin, lahir di Berasak, lahir di Kapuas, lahir di Moroy, lahir di Pujon, lahir di Banjar, lahir di Hulu Sungai, lahir di Jepang, lahir di Arab, lahir di India. Berataan manusia, turunan mulai orang hutan atau Nabi Adam? Nabi Adam atau orang hutan? Ada yang mau dipadakan turunan orang hutan? Kalau kita
merasa turunan Nabi Adam, ayah kita satu Nabi Adam. Mau lahir kita di Arab, mau lahir kita di Indonesia, mau lahir kita di Cina, mau lahir kita di manapun, toh kita mengakui kita punya ayah satu. Ayah kita adalah Nabi Adam. Pertanyaannya tadi, Nabi Adam turunnya di tanah mana? Nabi Adam turunnya di tanah mana? Yang lebih yakin di India atau di Mekah? Di Mekah atau di India? Di Mekah. Berarti kalau Nabi Adam turunnya di Mekah, barataan turunan mulai mana? Mulai India kah, mulai Mekah kah? Arab kah, Indonesia kah? Indonesia kah, Arab kah? Hah? Arab kah, Indonesia? Indonesia apa Arab? Orang Arab barataan. Indonesia belum ada nama, apalagi Indonesia. India aja kada ada namanya. Bumi ini hampar, kada bangaran. Hanya satunya Allah sebutkan di Al-Quran, bibakkatil mubarakah. Maka Nabi Adam adalah ayah manusia. Lalu Nabi Adam punya anak. Ini kisah ya. Harus banyak, kadang-kadang orang kada paham dengan kisah manakib Nabi Adam. Nabi Adam setelah ketemu punya anak. Ini nanti nyambungnya ke Nabi Muhammad, nyambungnya. Nabi Adam punya anak. Sekali punya anak, kembar 4 pengantin. Begitu beranak Siti Hawa, mama kita bu, punya anak kembar 4 pengantin. Kembar 4 pengantin. 2 lakian keluar, 2 binian keluar. Sekali 4. Semalam di berita, pian lihat berita lah. Ada di daerah mana itu beranak, bininya beranak 6 ekong kembar. Setengah lusin langsung punya anak. Ya Allah, ya walaupun dia sesar juga, tapi 6 ekong anaknya. Itu kira-kira mamanya itu waktu betianan atau sebelum betianan suah makan pisang yang namanya pisang kembar. Ada kalau pisang kembar? Itu ujar orang aja, pisang kembar dimakan. 6 ekong ayah kita Nabi Adam, mama kita itu begitu punya anak 4 kembar pengantin. Pian tahu siapa nama-namanya? Yang kada tahu harus tahu nih. Ini sejarah manakib ayah kita. Ya kalau pertama keluar Qabil, lelakian. Keluar lagi adiknya binian, namanya Iklimah. Siapa namanya? Iklimah, pakai ain sama qaf. Iklimah artinya jelita, wanita yang bungas, wanita yang menawan, wanita yang parasnya bagus. Iklimah, putri Nabi Adam, adiknya Qabil. Keluar lagi nomor 3, Habil. Keluar lagi binian, namanya Labudah. Labudah artinya Labudah perempuan yang kurang baik paras wajahnya, yang kurang menawan. Makanya kita lihat di Gabin sini ada binian yang bungas kalau. Nah itu yang serudong habang itu itu yang dibuncul. Lihat dibuncul. Nah, bini siapa itulah. Ini buncul tuh. Lihat dibuncul. Nah, serudong habuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Turunan siapa dulu? Orang hutan Nabi Adam. Nabi Adam punya anak 4 kembar. Qabil adiknya Iklimah, Habil adiknya Labudah. 2 lakian, 2 binian. Supaya bumi ini tambah ramai, menjadi penghuninya manusia, maka hanya sekali saja Allah menetapkan hukum supaya Nabi Adam menikahkan anak-anaknya berhurupan. Setelah itu tidak boleh lagi hukumnya. Hanya khusus untuk keluarga Nabi Adam supaya tambah banyak anak cucu manusia. Berhurupan. Qabil punya adik Iklimah cantik. Tidak boleh menikahi adiknya seorang, tapi dia harus menikahi adik-adiknya. Adik siapa? Adiknya Habil. Habil tadi tidak boleh menikahi adiknya seorang, dia harus menikahi daripada anak adik kakak, adik dari kakaknya. Maka Habil menikah sama Iklimah,
Qabil menikah sama Labuda. Sebelum terjadi pernikahan, itulah namanya musuh berat Nabi kita Adam, musuh berat anak cucu Nabi Adam, musuh berat yang paling senang melihat manusia berkelahi, musuh berat kerjaannya paling ketujuh ma'adu azah, musuh berat yang maulah abah kita keluar pada surga. Maka ini musuh sudah berjanji di hadapan Allah, qala ya rabbi fa bi'izzatika la uwiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku bersumpah dengan namamu yang maha mulia, akan aku goda terus anak pecucuan Nabi Adam sampai hari kiamat. Inilah musuh berat manusia. Dia masuk ke Qabil, ini masuk ke Qabil, musuh ini membisiki Qabil, hai Qabil, Ikam pikir berdahulu, Ikam disuruh menikahi ading-ading Ikam Labudah. Labudah itu kada cantik, nanti anak turunan Ikam kada cantik juga. Sedangkan adik Ikam namanya Iklimah cantik, malah adik Ikam Habil yang disuruh menikahinya. Coba Ikam pikir, ujar musuh berat, menggoda, membisiki. Ujar Qabil, kayak apa caranya supaya aku nikah sama adikku seorang Iklimah? Ujar musuh berat, bunuh. Apa? Bunuh. Dalam sejarah Bapak Ibu, hanya satu-satunya manusia pencetus pemula membunuh yang sanak seorang adalah anak daripada ayah kita Nabi Adam alaihissalam. Maka pian jangan heran ada anak guru macal, ada anak Habib macal. Ini anaknya Nabi Adam, alahan macal lagi. Membunuh. Ayo, apalagi anak Habib, apalagi anak guru. Ini anak Nabi Adam, manusia pertama. Musuh berat menggoda. Kalau Ikam mau nikah sama adik Ikam yang cantik, habisi Habil, bunuh. Ya Allah, dihasutnya, dihirihinya, didengkihinya, dilajarinya supaya menghabisi. Kayak apa aku membunuh? Pistol ke dada. Kayak apa aku membunuh? Racun ke dada. Kayak apa aku membunuh? Kampak ke dada, mandau ke dada, peluru ke dada. Bagaimana cara aku membunuh? Dilajarinya oleh musuh berat. Apa ujian musuh berat? Ambil batu gunung, hampasakan kepalanya. Ambil batu, hampasakan kepalanya, dilajarinya baik. Tuh musuh berat kita begana di sini nah. Nah, ini nah. Ini wadah musuh nah. Ini nah wadahnya. Sini nah. Ini nah. Coba iti adalah. Iti. Adalah. Ini nah musuhnya nah. Ini nah. Ini yang mengolah laki bini berkelahi. Ini yang mengolah laki bini bersarakan. Ini yang mengolah dua bedang sanak bahihirian. Bahkan ini musuh yang mengolah sesama guguruan hahabiban bermusuhan. Na'udzubillah min. Ini nah. Bagaimana caranya? Hampasakan kepalanya pakai batu. Dilajarinya baik. Diambilnya batu oleh Qabil, dihampasakannya kepala Habil. Habil sedang melihat kebunnya, Habil sedang melihat perumahannya. Datang si Qabil dengan batu ganal, dihampasakan mulai belakang kepalanya. Pelak! Rabahlah si Habil. Belumburan darah. Ulama tafsir menulis 40 tahun Siti Hawa Nabi Adam menangis atas insiden pembunuhan tersebut. 40 tahun Umma lawan Abah menangis. Bagaimana mungkin anakku, putraku seorang membunuh adiknya seorang? Pertanyaannya, bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang menggoda?
Siapa orang ketiga? Siapa orang ketiga? Siapa musuh berat? Kurang nyaring. Yang nyaring mudah-mudahan sugih 7 keturunan. Bagaimana mungkin bisa terjadi 2 badang sanak seumah seabah? Si kakak begitu tega menghabisi adik. Pasal cuma bebinian aja, pasal cuma kawinan aja. Pertanyaannya, bagaimana tega si kakak mau menghabisi adiknya kalau bukan musuh berat Bangaran? Musuh berat Bangaran iblis. Maka jangan heran kalau sekarang ada orang manusia ingin mengadu asa sama pada Habib, ingin mengadu asa sama pada ulama. Ini namanya manusia turunan iblis. Bukan turunan orang hutan lagi. Karena yang sifatnya begitu iblis. Dia tepuk tangan, lihat orang berkelahi dia tepuk tangan. Lihat orang bersesambetan dia tepuk tangan. Lihat orang bertumpahan darah dia tepuk tangan. Iblis. Na'udzubillah min dalik. 40 tahun abah kita Nabi Adam, mama kita Siti Hawa menangis. Ya kalau atas insiden anaknya yang membunuh anaknya juga. Na'udzubillah min. Akhirnya terjadilah perkawinan. Si Habil nasib meninggal. Si Habil nasib meninggal. Kada sawat kawin. Ya kalau lalu si Qabil yang ambisi tadi hendak menikahi Iklimah tadi, akhirnya terjadilah pernikahan. Kawin juga. Lihat turunannya. Tut. Ada orang India. Bungas kada. Sualah nonton film India. Nehi. Pada suah ya, bagus. Jangan nonton. Ya Allah. Nehi. Kan gitu kalau nyanyian India lah nehi kalau. Amun Amitabha kan Buddha kalau Amitabha. Mun India kan nehi kalau. Nehi kalau. Lihat film India, lihat orang-orang India bungas. Tapi sayang agamanya kada Islam. Agamanya kada Islam. Terus Nabi Adam punya anak lagi setelah 40 tahun. Nabi Adam itu umurnya baik lebih 1000 tahun ujar ulama. Punya anak lagi namanya Syis. Seorang anak lelakian namanya Syis. Nabi Allah Syis alaihissalam. Nabi Allah Syis inilah nang paasian panurutan apa ujar umma lawan abah nurut sehingga ilmunya Nabi Adam, cahaya Nabi Adam, cahaya Nabi Muhammad turun ke Nabi Allah Syis, sehingga Nabi Allah Syis menurunkan nabi sampailah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang si Qabil tadi banakan juga, tapi kada menyimpanginya, kada turunan nabinya. Ya, menyimpang. Ya, ada yang kada Islam, ada yang Islam, ada yang macal, ada yang kada macal, ada yang macal, sampai kawayah ini turunan si Qabil memiliki hati selalu mendengki sama orang. Kalau ada di hati kita mendengki sama keluarga, mendengki badang sanak, mendengki sama Habib, mendengki sama guru, mendengki sama ulama, kada ketujuh, padahal orang itu kada pernah mengenai kita, kada pernah mengeramput kita, kada pernah menyesatakan kita, tapi hati kita berdengki sama inya, maka ketahuilah hati orang yang sudah dikuasai oleh sifat kehirian, kedengkian, itulah tetes darah turunan si Qabil. Si Qabil. Kira-kira hakun yang mana? Ada simpang 2. Ada simpang Qabil, ada simpang Syis. Kalau simpang Syis ini putra Nabi Adam, turunan nabi baik sampai Nabi Muhammad. Kalau yang Qabil dengki, membunuh, menghiri. Pilih mana? Pilih jalur Qabil atau jalur Syis?
Hah? Atau nomor 3, jalur Firaun. Firaun termasuk jalurnya Qabil. Na'udzubillah min. Maka Nabi kita Muhammad turun temurun. Nabi Muhammad dilahirkan min sulbin ila sulbin wa taqallubaka fis sajidin, dipindahkan cahaya Nabi kepada orang yang ahli sujud sampai lahirlah Nabi kita Muhammad. Wa barazal hamidul mahmud mud'inan lillahi bitta'zim wasujud. Sebab Nabi Muhammad dipindahkan dari ahli sujud sampai ke kainnya Sayyidina Abdul Muttalib ahli sujud, sampai ke anaknya Abdullah ahli sujud. Lahirlah Nabi kita Muhammad sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahirlah Nabi Muhammad sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang hidupnya kepengen terang, rizkinya hendak terang, keluarganya hendak terang, nasib anak cucunya hendak terang, kalau mati kuburannya terang, sampai ke akhirat terang, maka jangan pernah meninggalkan 2S. Jangan pernah meninggalkan 2S supaya mendapatkan hadiah 1S. S3 namanya. Ada orang kuliah S4. Orang kalau kuliah sampai S berapa? Orang kalau kuliah sampai S berapa? S3. S4 apa? Ada S4. Mati ya S4. S3. Ya kalau supaya berilmu, bercahaya, terang, selamat. S ketiga adalah sukses dan selamat. Jangan pernah hidup meninggalkan 2S. S yang pertama, salat jangan hutang, sebab Nabi Muhammad lahirnya sujud. S yang kedua, jangan pernah muntung karing solawat. Faman kana min ahlin nur fa inna walaysa min ahlin nar. Siapa yang berparak sama cahaya, maka dia bukanlah ahli neraka. Barang siapa yang hidupnya berpingkut lawan cahaya, hidupnya akan terang, tertuntun, selamat, dan dia bukanlah ahli neraka. Siapa cahaya yang dimaksud? Adalah lahirnya Nabi Muhammad. Beliau lahir kada berharta, beliau lahir kada bawa uang, beliau lahir kada berdarah, tapi Nabi Muhammad lahirnya bercahaya. Nurul Mustafa ka'annahul badru fi tamami, lahirnya bercahaya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mau sukses dan selamat, amalkan 2S. Salat jangan hutang, salawat jangan karing dari muntung, minimal 10 kali. Salat jangan hutang, sebab Nabi Muhammad lahirnya sujud. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab tafsir disebutkan, di dalam kitab Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir, di dalam kitab beliau juga namanya Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Sebelum ayah kita Nabi Adam, Allah lebih dulu menciptakan makhluk bengaran Azazil, artinya abid, makhluk ahli ibadah. Lalu Allah masukkan ke surga karena kecangkalan ibadahnya. Di dalam surga Allah rubah batasmiyah ngarannya Al-Haris. Di sini ada nama Haris. Haris. Pian tahu Pak apa arti Haris? Haris itu artinya bendaharawan surga. Tadi namanya Azazil, abid ahli ibadah. Allah masukkan ke surga, Allah tasmiyahi bahasa, namanya Al-Haris, artinya adalah bendaharawan surga. Tambah cangkal inya ibadah,
tambah cangkal inya ibadah, sujud kepada Allah, sujud kepada Allah, sujud kepada Allah. Dan belum ada orang yang bernama Nabi Adam. Kada lawas Allah ciptakan Nabi Adam. Begitu orang hanyar masuk, mulai hati bergeretek nih. Nah, ini ada orang hanyar ini nah. Berapa pulang orang hanyar nih? Ini pinanya hendak menyayangi aku pulang ini nah. Itu kalau ada hati macam itu, ini sama hatinya sama makhluk ini nih. Ada guru masuk ke Gabin. Tadinya guru itu di Kapua saja begana, timbul tekebini ke Gabin. Lalu ada umpamanya guru di Gabin ini bina kada nyaman. Nah ini kenapa nih timbul ada guru pulang nih bahanyar sini, hendak menyayangi aku kah? Ini hatinya sama makhluk itu tuh. Hati-hati, orang yang punya hati takut tersaingi macam itu tuh. Ini ayah kita Nabi Adam dianggapnya pesaing. Dia merasa dia aja yang patut di surga. Dia merasa dia aja yang boleh lawas di surga. Kada boleh orang hanyar. Ini tiba-tiba ada orang hanyar pengarang Adam pulang. Ujar makhluk nih apa pulang orang nih. Kada lawas kemudian Allah ciptakan lagi yang namanya pasangan hidup. Allah ciptakan pebinian namanya Hawa sebagai pengantin hanyar buat mengawani guring Nabi Adam. Ini makhluk tambah hiri lagi. Aku nih lawas sudah bebini balong. Ini orang hanyar dapat binian pulang. Nah aja. Dengkinya liwar. Ini makhluk nih dengkinya liwar. Lihat Nabi Adam masuk surga tanpa ibadah, masuk surga kadang ngali-ngali cangkal. Setelah masuk surga Allah buati pulang binian sagat beliau mengawani guring. Wah, ujar makhluk yang pemulaan di surga nih kisahnya pemulaan di surga, kisahnya merasa pribumi. Aku nih pribumi di surga, ini orang hanyar. Bapak pulangnya kemari. Nih kira-kira hati siapa ngarannya itu? Hati siapa ngarannya itu? Yang nyaring mudah-mudahan banyak umur. Yang kurang nyaring mudah lekas ke kubur. Hati siapa itu? Hati siapa itu? Hati iblis. Tadi namanya bukan iblis, namanya Haris. Haris, bendaharawan surga. Allah tiba-tiba menyuruh malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Semua malaikat paasian sujud lawan Nabi Adam. Ada memandang mau ini Nabi Adam, mau ini manusia, mau ini orang hanyar, yang penting Allah menyuruh. Iblis kada mau pak. Nih dengarkan, nih penghabisan sudah nih penghabisan ya. Ulun lihat banyak di belakang sudah bali batis. Ulun dari tadi belum bali batis. Ada kau bali batis? Ada meja di sini. Salah. Pian dari tadi bali batis menandakan sudah sadang ya kalau lah. Ini sudah terakhir ini kisah supaya mencerahkan kita, supaya mempersatukan kita, supaya menyadarkan jangan sampai kita punya hati seperti hatinya aman kawah hati Nabi Adam aja kita. Sedih, menyesal, sedih, menyesal, sedih, menyesal, sekali berbuat langgar, menyesal. Itu hati Nabi Adam tuh. Ada iblis gak ada? Mendengki, menghiri, madu asa. Itu hatinya iblis. Kira-kira pilih mana? Bahati Nabi Adam atau bahati iblis? Turunan Nabi Adam atau orang hutan? Mudah-mudahan nang menyahoti banyak umur. Nang koler lekas buli ka kubur. Sekali lagi, turunan Nabi Adam, orang hutan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan bahagia berumrah ya Allah. Mudah-mudahan tulang ke Makkah ya Allah. Jangan dikiau ke Alkah ya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Semua malaikat nurut sama Allah illa iblis. Pak, Bu, iblis itu nama aslinya Haris. Dirubah iblis karena ucapannya. Ucapannya apa? Ana khairan minhu. Aku lebih baik dari inya.
Walaupun ulama sedunia berfatwa bahwa Habib di Indonesia turunan Nabi, ulama sedunia berfatwa Habib di Indonesia turunan Nabi, aku tetap ada percaya. Ini kira-kira kiai kah iblis kah? Ayo biar. Walaupun ulama sedunia, ulama sedunia padakannya. Walaupun ulama sedunia berfatwa Habib turunan Nabi, aku tetap kada percaya. Raja dangdut pulang berulah-ulah, aku yakin. Ujar Raja dangdut, aku yakin. Aku kada percaya. Raja dangdut umpat-umpatan juga. Raja dangdut belajar di pesantren mana? Raja dangdut umpat-umpatan juga berfatwa. Raja dangdut yang sugih makin sugih, yang miskin makin miskin. Ujar Raja dangdut, tahu langgarannya? Tahu langgarannya? Nek, tahu ngaran Raja dangdut nek? Ane, tahu nek? Siapa nek? Nah, tahu nek. Oh Maya. Sekalinya penggemar juga nek lah. Ane, penggemar juga kan kada kalau. Kira-kira mau mati kan aneh atau kumpul lawan sidin kah atau kumpul lawan nabi kah? Amin ya Allah. Ujar Raja dangdut, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Ulun tambahi bawahnya, yang kaya penduduk ke surga, yang miskin pendahuluannya. Begitu, baru pas begitu ya kalau lah. Ya Allah, akhir zaman ya, banyak orang yang ingin madu asa ya. Mulai zaman Kiai Imam Nawawi, mulai zaman Imam Ibnu Hajar, mulai zaman Abah Guru, kadada orang bertimbul hanya lahir wani-wani. Memadai turunan Nabi kadada di Indonesia. Ini baru kemarin sore lahir, terkenal di YouTube. Ya Allah, raja-raja dangdut umpat-umpatan juga. Saya hakul yakin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hakul yakin. Ya Allah, mudahan dapat hidayah berataan. Ya, mudahan dapat hidayah berataan. Mudahan punya hati seperti hati Nabi kita Nabi Adam, abah kita Nabi Adam, banyak menyesal, banyak menangis, banyak merendah, kada seperti hatinya iblis. Iblis dirubah namanya menjadi iblis karena inya berpada aku lebih baik daripada Adam. Itulah yang maulah iblis dingarani iblis. Tapi iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah acara, kurang lebih 2 jam kita hari ini di sini mendengarkan tausiah sidin. Mudah-mudahan dengan berkah tausiah agama kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, menjadi orang yang bertakwa dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Sebelum berpisah, bagambaran di muka rumah panitia habis makanan berataan. Jadi mudah-mudahan kita bertemu lagi di konten-konten Islami yang akan datang. Mudah-mudahan ini sarana dakwah berataan. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum.